setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Senang sekali nih kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Mas Bedu, Ya. Zahra lagi seneng banget nih. Seneng gimana? Iya, kemarin tuh teman Zahra bawain Zahra oleh-oleh dari luar negeri. Oleh-oleh? Dari luar negeri? Bagi dong oleh-olehnya dong. Ya. Biar bisa dibagi-bagi sama ibu-ibu jamaah di sini ya Bu ya? Masalahnya, hadiahnya nggak bisa dibagi-bagi, bukan makanan. Oleh-olehnya apaan? Hadiahnya boneka. Boneka? Iya, lucu banget deh. Kok bisa lucu bonekanya? Iya, cakep gitu. Kamu boneka apa? Boneka cewek cantik gitu. Boneka cewek cantik? Iya, kayak anak kecil gitu. Oh terus? Ya, nggak terus. Oh hati-hati lo, jangan-jangan ntar boneka yang kamu beli itu, yang kamu dikasih, Hah? boneka arwah. Ih, oh yang lagi viral sekarang itu. Iya, pada dibawa ke pantai, jalan-jalan ke mall. Ya Allah, dikasih susu, dikasih makanan. Susu, dikasih bakso, kita masuk emaknya. Ya, mendingan baksonya buat Zahra, ngapain buat boneka? Tapi bener ya, ngeri ya Mas Budi ya. Sekarang aneh-aneh, bahkan ada yang cari sensasi katanya, dicari babysitter buat ngerawat boneka arwah. Iya, digaji 50 juta lagi. Letakin aja tuh juga dia, yang emaknya ngapain pakai dikasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Kok bertiga? Masya Allah. Seger-seger nih yang di depan kita. Alhamdulillah. Ibu punten, dari mana? Tanjung Barat. Mah, tadi kata Mas Bedu boneka arwah. Tapi kan itu syirik ya Mas Bedu ya, Mah ya? Kalau boneka arwah itu. Iya. Boneka, benda mati. Tapi mereka seolah-olah menganggap ini adalah ada arwahnya, ada rohnya, hidup gitu loh, Mas. Artinya ininya kurang jalan. Hah, kurang jalan. Padahal dia sering jalan-jalan, tapi masih kurang jalan nih. Ya, ininya kurang jalan. Nggak dibawa Ya kali. jalan-jalan kakinya, ini nggak pernah jalan-jalan ya, Jadi Mas? jalan dalam hayalan, benda mati dianggap hidup. Normal nggak? Tidak Enggak. normal dong. Bener. Iya, kalau begitu silakan deh Mas. Berarti bisa jadi mereka nggak sadar bahwa itu ada syirik yang tersembunyi gitu ya, Pak ya? Iya. Hati-hati ya, Mas, dengan syirik yang tersembunyi ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa sholawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Syirik yang tersembunyi. Apa sih syirik? Menduakan Allah, mentigakan Allah, percaya kepada selain Allah. Nauzubillah. Ini adalah dosa yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. An-Nisa 116. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik,
tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Kita sebagai muslim, orang yang beragama Islam, pegangan kita Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan menyembah hanya kepada Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa. Tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia, Allah. Itu yang harus kita sembah. Bukankah kita menyadari diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah, rezeki dari Allah, mata bisa melihat karena Allah, mati kembali kepada Allah. Kita lihat dalam Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kalian kafir kepada Allah, kufur dengan Allah? Padahal kalian awalnya mati, dihidupkan oleh Allah, dimatikan kembali, dihidupkan kembali, dan kalian hanya kembali kepadaku, kata Allah. Ditanya oleh Allah, kenapa kafir kepada Allah? Allah menyadarkan awalnya kita mati, dihidupkan oleh Allah, dimatikan kembali, dihidupkan oleh Allah. Kembali hanya kepada Allah. Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di alam dunia. Sebagai seorang muslim yang baik, tentu harusnya kita yakin la ilaha illallah. Tidak Tuhan yang patut disembah kecuali hanya kepada Allah. Namun survei membuktikan, rupanya dari dulu ada, sekarang lagi heboh, kata Bedu, kata Zahra baru. Iya, Mah. Ada orang yang percaya dan yakin dengan benda yang mati dianggap masuk ada ruh. Ruh itu untuk kita ketahui hanya urusan Allah. Anda silahkan lihat Bani Israel ayat 85. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang ruh, jawab, ruh itu hanya urusan Tuhanku. Manusia tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kok sok tahu banget benda mati dianggap ada ruhnya? Tadi katanya dibeliin bakso. Yang makan bakso siapa? Emaknya kali. Ini yang aneh. Gak masuk di logika kita. Gak masuk di akal kita. Tapi ternyata manusia tipikal seperti ini memang ada, kata Allah. Anda silahkan lihat Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah walau yaral ladzina amanu idh yarawna al-azaba annal quwwata illa billah. Tuh lihat Anda. Di antara manusia ada yang menyembah tandingan-tandingan Allah, sebagaimana mereka menyembah Allah, mencintainya. Padahal kita orang yang beriman, semoga kita termasuk kelompok orang yang beriman. Amin ya Allah. Sangat-sangat mencintai Allah. Kalau ada orang zalim, mereka melihat pada hari kiamat azab Allah yang maha pedih, kekuatan hanya milik Allah, mereka akan menyesal. Jadi memang mungkin dari dulu orang yang begitu ada. Karena ayatnya ada. Ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Percaya kepada yang lain-lain. Percaya dengan boneka. Mereka menganggap percaya dengan keyakinan ini memberikan kekuatan, memberikan rezeki, menghilangkan kemudaratan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal baik buruknya kita karena Allah. Sejuta manusia ingin mengangkat seseorang. Kalau Allah tidak berkehendak, nggak bakal terangkat. Sejuta manusia ingin menghancurkan orang. Kalau Allah tidak berkehendak, orang tadi nggak bakal hancur. La haula wala quwwata illa billah. Kekuatan hanya milik Allah, bukan milik boneka-boneka. Bohong itu. Oke, baik. Hati-hati, memang kadang-kadang kita suka tanpa kita sadari emang ya, bahwa kita melakukan hal-hal yang ternyata itu adalah syirik gitu ya, Bang ya. Kalau orang yang mantap imannya, dia begitu melakukan syirik kecil saja, dia akan sadar lalu beristighfar. Oke. Makanya mantapkan iman dalam diri. Mantapkan iman dalam hati. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.
jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, silakan Ma, dilanjutkan kembali Ma tentang syirik Jadi yang tersembunyi. syirik itu ada dua. Dua. Syirik besar yang tadi saya jelaskan, menyekutukan Allah dan itu dilarang oleh Allah, tidak akan diampuni dosanya. Yang kedua syirik kecil. Apa syirik kecil? Riya. Contoh, kita lihat dalam surat Al-Kahfi 110 yang di ujung. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang pengen berjumpa dengan Allah kelak di yaumil akhir, syaratnya dua, beramal dengan amal soleh. Kalau ibadah kepada Allah jangan mensyirikatkan apapun. Para ulama menafsirkan, jangan mensyirikatkan apapun. Kalau kalian ibadah apapun jangan riya. Beduk ngantuk mulu Mama nggak tahu sih dari jam 2 beduk nggak tidur tahajud. Semalam tahajudnya ikhlas. Sekarang pamer biar mama di Tanjung Barat tahu kalau tahajud. Habis tahajud semalam. Ya. Itu syirik kecil. Pamer. Kita lihat lagi dalam Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ma lahu ria'an nas. Hei orang yang beriman, jangan membatalkan para sedekahmu, pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang menerima. Seperti orang yang sedekah, ria, pamer, pengen dipuji orang. Ada nggak sekarang? Ada. Nah, Kalau giliran kamera pada datang, ini seorang 200.000. Pulang deh tuh kameramen. Ada orang miskin, udah kelihatan dari wajahnya, ngedipnya juga kelihatan kalau orang. Iya mah. Minta duit, boro-boro dikasih. Nggak ada habis-habis. Kenapa? Pengen dipublikasikan. Pengen dipamerkan karena ria. Inilah yang dikatakan Rasulullah itu, khawatir suatu saat yaumil akhir umatku menjadi syirik kecil. Tahukah kalau syirik kecil? Tidak, kata para sahabat. Syirik kecil orang yang ria, pamer dengan apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, baik syirik besar maupun syirik kecil hendaknya kita hindari. Karena perbuatan syirik itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Anda lihat lagi di dalam surat An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Yang namanya syirik, banyak sekali ayat-ayat Allah yang mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. An-Nisa 36. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah ketika kalian menyembah kepadaku. Jangan menyekutukan Allah. Kita mah kadang-kadang sholat rajin, puasa tahajud rajin, bawa cucunya lewat ke pohon naon teh, pohon asem. Pohon asem, pohon nangka. Malam-malam, Masya Allah, cucunya panas. Tadi sih lewat ke pohon asam kagak pamit-pamit. Banyak yang aneh. Ya Allah. Menghina diri. Pamit-pamit, Numpang-numpang. anak bagong mau lewat. Jadi anak bagong. Numpang-numpang. Ini yang salah. Semua kekuatan hanya milik Allah. Bukan ada pada makhluknya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuh. Al-Isra 23. Sembahlah Allah, jangan menserikatkan Allah dalam kalian menyembah kepada Allah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menserikatkan Allah dengan apapun. Contoh, dia pengen naik jabatan di kantornya, bosnya diktator. Ya Allah. Galak. Dia rela mengorbankan apapun demi pangkat jabatan yang dia kejar. Sehingga dikultuskan tuh atasannya. Ini pun syirik. Atau barangkali dengan harta. Atau barangkali dengan anak turunan. Siapa yang punya anak, ibu-ibu ngacung? Punya Bu? Alhamdulillah. Saya tanya, sayang nggak dengan anak Anda? Sayang. Tapi jangan syirik gara-gara sayang dengan anak. Anda lihat Al-Munafikun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun.
Hai orang yang beriman, jangan kalian tukarkan. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta kalian. Jangan ditukarkan kecintaan kalian dengan pangkat jabatan kalian dengan zikir kepada Allah. Tuh, siapa yang melakukannya, dia rugi. Gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, sholat ditinggal. Astagfirullah. Gara-gara harta kekayaan, sholat ditinggal. Gara-gara sayang dengan anak, kewajiban perintah Allah ditinggal. Yang dilarang dilanggar. Ini adalah syirik kepada Allah. Hati-hati, kita wajib menjaga diri. Jangan melakukan syirik, baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil, baik yang terang-terangan maupun syirik yang tersembunyi. Bahkan kalau kata Mamah Bedu, salah. Kalau dia yakin dengan boneka ini syirik tersembunyi, salah terang-terangan. Syirik yang besar. Terang-terangan ya, Mak ya? Terang-terangan lah. Oke. Diajak ngobrol lah. Ilaha illallah. Disuapin susu. Aneh tapi nyata. Kemana akidah kita? Tuh. Kecuali kalau Anda bukan seorang muslim, bukan seorang yang beriman, silahkan mau ngapain. Tapi saya sebagai seorang muslim, hindarkan itu semua, jauhkan dari kita, apalagi mempengaruhi orang lain. Makanya Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang lo ciptakan nggak sia-sia, pakai otak, nggak masuk di rasio. Bisa apa yang namanya mereka? Bisa memberikan manfaat? Tidak. Bisa memberikan mudarat? Tidak. Nyusahin kita. Benar, Mak. Aneh kan? Iya, Mah. Kayak orang dalam halu. Makan ya. Ya Allah. Banyak sekarang, maaf. Iya, Mah. Iya. Ah, Sebagai seorang muslim, kalau Anda bukan muslim, terserah. ya, baik. Apalagi kekhawatiran akan masa depan sampai ditukarkan dengan akidahnya itu. Waduh, Masya Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dia rencanakan besok. Nggak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka mati. Contoh, ada orang mau nikah sama Mamah, mau nikahin anaknya. Mamah, bagaimana ya, anak saya maksa pengen nikah sama dia. Padahal maaf, dalam tanda kutip, dia keluarga nggak mampu. Saya nggak rela. Bu, betapa banyak yang tadinya miskin jadi kaya. Betapa banyak anak orang kaya jadi miskin. Nikahkan karena Allah, insya Allah Allah berikan rezeki buat mereka. Survei membuktikan, akhirnya emaknya yang tadinya bingung sekarang numpang hidup sama mantu. Nah, bukan. Nah, ya Makanya Allah. jadi orang jangan pakai rasio manusia, tapi pakai rasionya Allah. Ya. Ya. Karena ketetapan Allah itu nggak ada yang tahu ya, Maya. Ya, Semuanya itu hanya Allah. Jadi kita harus bertawakal ya, Maya. Istiqomah. kewajiban terus. kita bekerja, berusaha maksimal, diiringi dengan doa, hasilnya serahkan kepada Allah. Masya Allah, baiklah. Kalau gitu ibu-ibu pasti banyak banget nih yang mau nanya ya sama Mama ya. Boleh, tapi setelah ini ya ibu-ibu ya. Dan jamaah yang ada di rumah yang sudah mengirimkan pertanyaan di Instagram @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab pertanyaannya sama Mama setelah ini. Untuk itu jamaah tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Silakan, Baik. duduk. Ibu-ibu jamaah Baitul Ikhlas Tanjung Barat yang soleha, silakan mau bertanya ke Mama Dede. Masya Silakan. Allah. Yang mau nanya Ibu, silakan Berdiri. berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau Ma, Ada apa Ibu? nama saya Tuti Adawiyah TUTTIT. dari Majelis Taklim Baitul Ikhlas Tanjung Barat. Oke, Tuti. Mau tanya Ma, Mangga. kalau misalnya Ma ada orang nih Ma, dia rasa percaya dirinya tuh terlalu Overdosis. ya, kemudian sampai dia melupakan Allah, nggak mau berdoa dan sebagainya, itu termasuk syirik atau bukan Ma? Dia termasuk orang sombong TUTTIT. Karena orang yang biasa tahu kepada Allah,
dia banyak berdoa. Dia tahu kita makhluk, dia khalik. Maka kita harus berdoa. Rasulullah SAW menyatakan, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dia orang sombong. Padahal Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Apa ancaman Allah bagi orang sombong? TUT silahkan lihat dalam surat An-Nahl 29. Padhulu abwaba jahannama khalidina fiha. Fala bi'sa maswal mutakabbirin. Masuki oleh kamu neraka jahanam dan kekal dalam selama-lamanya, seburuk-buruk tempat kembali orang sombong. Gue gitulah. Itu orang yang tidak mau berdoa, orang sombong. Begitu Ibu Tuti. Terima kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang kadang ada orang-orang yang merasa gue mah sukses karena kerja keras gue. Nah, itu temennya Korun. Ketika Korun oleh Nabi Musa ditegur, suruh bersyukur kepada Allah dengan harta yang banyak. Korun bilang, saya kan kaya karena saya pintar. Astagfirullah. Saya cerdas nih, hasilnya banyak. Menyombongkan diri. Apa yang terjadi? Anda lihat di dalam surat Al-Qasas ayat 80 Allah berfirman, lalu aku tenggelamkan Korun ke dalam perut bumi, rumahnya, semua kekayaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong Korun. Tidak ada satu kelompok pun yang bisa nolong Korun. Itu temannya Korun. Baik, kalau gitu dari Ibu Tuti kita beralih ke Instagram, ada Eli Julia. Saya mau tanya, kalau kita sedang jualan, terus jualannya sepi, katanya nih harus diikhtiarin pakai ini, pakai itu, biar jualannya ramai pengunjung, jangan terlalu polos. Gimana tuh Mah? Apakah itu termasuk musyrik ya Mah? Syirik itu perbuatannya, musyrik adalah orangnya. Kalau kamu pengen laku dagangan, Ya. ambil termos baru, sapu lidi taruh tuh di belakang. Jadi sapu lidi itu katanya iketannya banyak. Iya. Iketan sapu maksudnya. Ada yang dengar Mama begitu. Iya. Itu syirik. Orangnya musyrik. Nauzubillah. Kalau pengen dagangan laku, pakai ilmu dagang. Jangan kemahalan. Di sana gula 13.000. Sama satu gula? Ya, nggak tahu Mah, nggak pernah beli Mah. Ya, nggak pernah Dibeliin. makan gula loh. Oh, dibeliin. Dibeliin terus. Misalnya punten. Di warung kita kurangin 200 perak. Emak-emak dikejar 200 perak. Kejar. Apapun harga, satu dimurahin. Tempat dagangan kita dibersihin. Yang bersih dilapin tuh semuanya. Pelayan-pelayannya ramah. Ibu membeli apa? Berapa kilo? Tek. Ini Bu bonnya. Masya. Dibayar. Ibu nggak ada kembalian, sebentar ya satu kerin. Begitu. Ada yang dagang begini. Tiap belanja 100.000 mulu, belanjanya 12.000. Nukerin ya. Ya Allah, Iya. dituduh gitu kan, aduh. Makanya saya selalu bilang di warung-warung saya ke anak-anak SPG tuh. Tuh sering ke pom bensin. Kan 2.000-an tukerin tiap hari. Iya. 200.000 dapat, 5.000 dapat, walaupun lecek buat kembalian dia. Lanjut. Ya, Pertanyaan berikutnya, ibu-ibu yang mau nanya silakan. Berdiri. Temennya Tuti. Nah, di dalam sini Dari Bu. dalam, Bu. Iya, dalam facial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian dari Majelis Taklim Baitul Ikhlas Tanjung Barat. Oke Dian, Galau Mah, ada apa? saya mau makan apa ya gitu kan. Dia yang ngomong tuh. Iya. Nah itu termasuk syirik kecil ya? Mama Dia tidak yakin bahwa dia diberikan kehidupan oleh Allah. Allah telah menghamparkan semua makanan di muka bumi, tergantung bagaimana kita mencarinya. Silahkan Dian lihat di dalam surat Al-A'raf ayat 9, ayat 10. Walaqad makkannakum fil ardi faja'alnakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Telah aku tempatkan kalian manusia di muka bumi. Aku siapkan sumber-sumber kehidupan buat kalian. Tapi sedikit yang bersyukur kepadaku. Di muka bumi kita hidup disiapkan sumber kehidupan. Ada kebun, ada empang, ada kali, ada sayur mayur. Tinggal kita bekerja. Tapi sedikit yang bersyukur kepadaku kata Allah. Badan sehat,
makan pengen, kekuatan punya, kebluk cicing ngajak dawog, ya kagak makan. Ngoret macul ada usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. An-Najm 39. Manusia tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang dia usahakan. Begitu Dian, kata Allah. Tapi kalau kita ini kan biasa mama-mama ya. Bagaimana? Biasa kan kita kan udah beli sayur, terus kita udah masak. Baru selesai masak terus kita udah mikir lagi, aduh besok mau makan apa lagi ya gitu. Masak apa ya? Kalau Itu masak termasuk. apa nggak apa-apa kalau itu mah ya. Itu yang salah. Artinya Anda serakah. Apa Anda menjamin ntar malam masih hidup? Apa Anda menjamin besok masih hidup? Nikmati yang sekarang. Justru yang kita pikirkan ya, bukan besok makan apa, tapi hari ini apa ibadah yang saya lakukan. Lu makan mulu yang dipikirin. Salah. Jangan ketawa. Walaupun ketawa tapi mikir. Iya, Ma. Justru waktu yang ada manfaatkan untuk makin ibadah mendekat kepada Allah, bukan mikirin dunia. Artinya maaf dalam tanda kutip, orang-orang yang berpikir kayak dia kemasukan setan, jangan marah ya, dari pintu yang belakang. Hubud dunia. Mikirin dunia, nggak mikirin ibadah. Harusnya mikirin, masak udah kelar ya Allah, tinggal baca Quran. Sholat qobliyah ba'diyah, kemudian sholat sunat mutlak, kemudian hafal ayat Al-Quran, baca buku-buku agama, dengerin YouTube tentang agama. Itu yang dipikirkan. Pola berpikir Anda tolong dirubah, karena Anda hanya memikirkan keduniaan, tidak memikirkan kematian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Hasr 18. Hai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Hendaklah setiap individu, tidak dikatakan setiap kelompok, setiap individu memikirkan apa yang akan dia bawa pulang besok. Bertakwa kepada Allah, Allah Maha cepat perhitungannya. Jadi kita bukan mikirin makan doang. Mikirin yang dibawa mati, sedekah ke fakir miskin. Ya, Ma. Sedekah ke pembantu, sedekah ke sopir. Kenapa tidak? Kita kadang-kadang baju diturunin. Orang lain dikasih, orang jauh dikasih. Dan sopir sama pembantu kan dikasih salah. Orang terdekat kita yang pertama dikasih. Anaknya sekolah belum, kita sekolahin. Ya. Oke? Oke. Makasih Mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Waalaikumsalam. intinya mah apa yang ada di Itu kulkas. bukan syirik, bukan. Bukan, ya. Masukkan setan dari pintu belakang. Enggak, intinya apa yang ada di kulkas ya udah masak aja yang ada di kulkas gitu ya, Mak ya. Kenapa? Apa yang ada bahan-bahan yang ada di kulkas, masak aja yang ada di situ. Enggak usah dipikirin besok masak apa lagi nih ya, besok masak apa lagi nih ya. Itu Nggak perlu yang ya, Mak? salah. Dunia dong dipikirin. Ya. Oh, ya namanya- Masak buat ngasih sopir. Pembantu mau pulang ntar biar anaknya makan. Itu tukang sampah yang di pojok, tukang ojek yang belum makan, bungkusin, ada juga gitu ya. Iya, baiklah. Terima kasih, Mah. Kalau gitu nanti kita lanjutin lagi ya, Mas. Sesi Sok. tanya jawabnya ibu-ibu boleh setelah ini ya. Karena ada pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di rumah Mama, Dede. Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, silakan selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Kepada Silakan. Mama? Iya. Ya, Ibu. Silakan berdiri, Bu. Jangan lupa nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Turoh dari Majelis Taklim Baitul Ikhlas. Galau nih. Galau, Ma. Nah, Apa abah Mas Turoh? Ini Mas Bedu. iya. Mau tanya, tadi yang itu yang soal boneka, Ya. apakah tuh yang membuat itu termasuk syirik atau gimana gitu? Yang buat boneka. Yang buat boneka. bikin boneka tuh buat mainan cucu saya, Mas Turoh. Kalau Anda punya anak kecil, kan diberikan boneka girang. Gitu kan. Tapi anak kecil mohon maaf, anak kecil kan juga suka berfantasi, Pak. Ih, kamu lucu sekali. Itu gitu. tidak. Fantasi mereka, fantasi ngelihat emaknya punya adik. Oh. Adiknya dia. Melihat seolah-olah dia jadi emaknya gitu kan. Disuapin. Itu bukan syirik, Bu Mas. Tidak. Yang syirik itu orang udah dewasa, udah balik. Otaknya sudah berjalan, sudah kena hukum taklifi. Oke. Orang mukallaf, wajib, sunat, makruh, mubah, dan haram sudah terkena dengan dirinya. Harusnya akal sehatnya jalan.
Apalagi sebagai seorang muslim, dia tahu persis siapa yang ada ruhnya. Ruh itu urusan Allah. Tidak ada dalam Islam yang disebut dengan reinkarnasi, tidak ada. Mati boro-boro masuk dalam makhluk yang lain, benda yang lain. Memikirkan, mempertanggungjawabkan kelakuan dia aja udah berat. Jadi bohong, Bu. Reinkarnasi dalam Islam tidak ada. Soal agama lain itu urusan orang lain. Yang penting bicara tentang kita. Dalam Islam tidak ada reinkarnasi. Begitu, Bu Mas. Makasih Mama Dede. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya nih kayaknya masih ada ibu-ibu yang mau nanya lagi, silakan. Boleh, yang mana? Mangga silakan berdiri. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titik dari Majelis Taklim Baitul Ikhlas Tanjung Barat. Oke, Halo, Titik. Ma. Ada apa, Bud? Titik. Ini mau tanya, Ma. Kalau biasanya kalau kita mau ada hajatan gitu ya, sebelum-sebelumnya ada yang suka naruh di pojokan kayak kopi, air putih, sama teh gitu, Ma. Kita padahal udah tahu kalau itu memang syirik. Cuman kadang-kadang kalau kita omongin ya tetap aja masih masang gitu. Kita juga ngomonginnya juga nggak enak gitu, Ma. Itu bagaimana, Ma? Itu sama. Orang mau ngawinin, mau nyunatin, di pojokan ada kopi panas, ada kopi pahit, ada kopi dingin, ada kopi manis, ada telur yang direbus dan seterusnya, ada limun. Itu syirik, Bu Titik. Sama. Kalau tidak naruh itu, ada yang bilang ke Mama, nanti katanya anak yang disunatin darahnya nggak kering-kering. Karena Mama punya jamaah nyunatin anaknya datang, yang namanya Mas selongok ke kamar. Di nampah kecil, itu saya melihat banyak makanan tapi sedikit-sedikit. Gitu. Apaan sih tuh? Mama nanya. Ini saya udah bilang jangan. Emaknya dia di Jawa datang harus bikin. Alasannya kenapa? Mama bilang gitu. Katanya kalau nggak bikin ginian, anak yang disunatin nggak kering-kering darahnya. Jadi itu salah. Itu syirik. Orangnya musyrik, dosanya sampai kapanpun tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan taubatan nasuha. Kayak orang yang ngebangun rumah, bikin wuwungan. Ya. Wuwungan itu atap. Atap. Dulu di Ciamis Mama lagi kecil, Kelapa. itu ada bendera. Bendera kelapa ya, Mah. Bendera kelapa pisang. Maksudnya apa? Kalau yang di atas lapar ada pisang. Oh. Aus kelapa tinggal nyedot. Itu maksudnya. Atek tuh. Ya Allah. Gelek gitu. Terima kasih, Mama Dede. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak banget termasuk yang mitos-mitos yang sampai saat ini masih kita Makanya Masih orang banyak Rasul percaya. mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatun nabi. Dua perkara yang aku tinggalkan buat kalian. Kalau kalian berpegang dengan dua perkara, selamat dunia akhirat. Quran dan sunnah Rasul. Di Quran tidak ada. Iya, Mah. Buang yuk. Wah, Mah, kemarin di berita sempat viral nih, Mah, mengenai kan sedang ada bencana di Semeru. Lalu ada sajen-sajen yang memang disediakan di sana oleh masyarakat sekitar. Lalu ada satu oknum yang menendangnya atau membuang sajen tersebut. Setuju aku dengan dia. Tapi orang tersebut ditangkap, Mah, dicari. Yang nangkepnya yang salah. Astagfirullah. Mama ambil contoh. Tahun 70-an Mama pindah ke Perumnas Depok. Di belakang rumah Mama ada kali kawin. Itu orang kampung itu suka ada yang naruh gituan di nampah. Yang enak si Sombi sama temen-temennya, anak saya paling gede, Bu. 3,5 tahun, 4 tahun. Itu pada makan telur, pada makan kue, segala macam. Rame pada ke rumah lari. Lu pada ngapain? Habis makan Mama minta minum gitu. Masya Allah. Di Sombi sama temen-temennya sering. Nah, itu syirik. Ya. Tapi saya juga dulu waktu kecil gitu, Bang, pernah makan makanan yang ada di kuburan. Saya Nggak makanin. masalah, makan aja daripada mubazir. Ya. Semeru meledak kenapa? Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Hadits 22. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa individu kalian masing-masing, semua tercatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum semuanya diciptakan. Jadi itu ketentuan Allah 50.000 tahun sebelum Semeru diciptakan. Musibahnya sudah ada. Walaupun seputar-putar gunung pakaiin
Naon tadi ngarana Ya, sasajen? sajen gitu mah. Bener, setuju aku dengan yang nindang itu. Dia benar, kata agama. Ya. Ya, baiklah. Kalau begitu Mama, terima kasih banyak Mama tausiahnya Ya. hari ini ya. Baiklah jemaah, tadi Mama sudah sampaikan mengenai hati-hati dengan syirik tersembunyi. Syirik ada yang terang-terangan dan juga ada yang tersembunyi. Tapi tentunya syirik itu ada dua. Ada syirik besar yang pastinya itu menyekutukan Allah dan percaya selain kepada Allah. Dan juga ada syirik kecil, riya atau pamer. Nauzubillah min dzalik. Yuk kita berdoa yuk agar kita terhindar dari sifat syirik dan jangan sampai kita menjadi orang yang musyrik. Silahkan Mama. Pemirsa, ibu-ibu dari Baitul Ikhlas, angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik yang kecil. Kami sadar la ilaha illallah, hanya Engkau yang patut disembah. Tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Namun dalam kenyataan, dalam kami mengarungi hidup dengan kehidupan di alam dunia, begitu banyak orang yang melakukan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kami bermohon saat ini kepadamu dari hati yang paling dalam. Tanamkan dalam dada kami keimanan. Tanamkan dalam dada kami ketakwaan. Yakinkan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah iman Islam kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Dosa orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa anak turunan kami ya Allah. Tunjukkan kami di jalan-Mu yang benar. Balikan hati kami agar semakin dekat kepadamu dengan daya dan kekuatan-Mu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mama buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Ana Nabawi terima kasih. Terima kasih ibu-ibu dari jamaah Baitul Ikhlas Tanjung Barat yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Dan sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan rumah Mama Dede. Bagi Anda yang ingin hadir ke rumah Mama Dede seperti ibu dari Baitul Ikhlas Tanjung Barat ini, silakan hubungi Instagram kami di @rumahmamadede, ada di Skor TV One. Dan ingat tidak dipungut biaya spesial pun, gratis ya. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya 'azimal